taala memerintahkan kita untuk wabil walidaini ihsana, untuk kita berbuat baik dengan kedua orang tua kita. Itu kewajiban. Ya, haknya ibu kita, haknya ayah kita dari kita anak. Maka harus kita jalani walaupun orang tua kita jauh dari Allah. Katakan orang tua kita tidak ibadah, katakan orang tua kita tidak sholat, katakan orang tua kita tidak puasa. Allah tidak akan tanyakan tentang hal itu padamu, tapi Allah akan tanyakan pada kita, apa yang kau lakukan pada orang tuamu, apa baktimu pada orang tuamu. Haknya orang tua kita dari kita akan kita dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat sosok para ulama, para salihin terdahulu, bagaimana baktinya dengan orang tua. Siapa? Uwais Al-Qarni, pernah dengar Uwais Al-Qarni? Seorang tabi'in, orang yang hidup di zaman Rasulullah tapi tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Dalam riwayat Nabi mengatakan, rajulun majhulun fil ard ma'rufun fis sama. Pemuda yang di bumi nggak ada yang kenal, tapi di langit kenal. Disebutnya penduduk langitnya Allah, tapi tinggalnya di bumi. Siapa namanya? Uwais Al-Qarni. Siapa yang tidak kenal? Uwais Al-Qarni seorang yang berbakti pada orang tuanya. Miskin, susah, nggak punya apapun. Uwais Al-Qarni adalah sosok seorang yang sangat berbakti pada orang tuanya, rajin ibadah, taat kepada Allah. Sampai apa? Pernah suatu hari ibundanya berkata, Uwais, umurku sudah tua, aku ingin sebelum aku meninggal dunia aku bisa melaksanakan ibadah haji. Maka Uwais Al-Qarni mengatakan, insya Allah kita akan laksanakan. Apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni berpikir, bagaimana nih, uang tidak punya, bekal punya, buat beli unta pun susah, mahal. Tapi apa, suatu hari setelah dia bekerja, dia beli anak lembu, anak sapi. Uwais Al-Qarni beli anak sapi. Tahu apa yang dilakukan? Setiap hari ini anak sapi digendong di atasnya. Dia jalan sampai naik gunung, turun gunung, sampai mengembala kambing. Uwais Al-Qarni ini senang mengembala kambing. Dibawa tuh anak sapi, sampai orang-orang menertawa, oh Uwais gila, anak lembu digendong, orang di mana-mana dibawa, ini digendong. Uwais orang gila. Tapi dilakukan sampai apa? Terus berkelanjutan, setiap harinya nggak pernah lepas kecuali dia gendong lembu sampai 8 bulan. 8 bulan dapat lembu udah makin besar. Tapi apa? Allah kasih karena semangatnya dia, usaha dia setiap hari mengangkat, walaupun makin besar lembu, ototnya Uwais juga makin kuat. Jadi udah biasa. Setelah 8 bulan sudah masuk musim haji. Masuk musim haji, maka dia mengajak ibundanya persiapan untuk haji. Ternyata apa? Selama 8 bulan dia menggendong lembu, itu melatih dirinya untuk menggendong orang tuanya berangkat haji. Dia laksanakan ibadah haji sampai di depan Ka'bah dia berdoa. Di antara doanya Uwais Al-Qarni, beliau mengatakan, ya Allah ampunilah dosa ibuku. Ya Allah ampunilah dosa ibuku. Ibunya pun bertanya, bagaimana dosamu Uwais? Uwais mengatakan, wahai ibu, jika kau diampuni dosamu oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga, maka aku akan menjadi anak yang berbakti padamu dan aku pula akan diampuni oleh Allah. Ini Uwais Al-Qarni. Sampai pernah Uwais Al-Qarni ini hidup di zaman Rasulullah tapi tidak pernah berjumpa Rasulullah. Suatu hari ingin berjumpa dengan Rasulullah dengan penuh kerinduannya. Minta izin pada ibundanya, tidak dikasih. Minta izin pada ibunya. Suatu hari dikasih izin. Setelah diberikan izin, apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni setelah dia meminta izin di suatu saat itu? Pergi dia sampai ke Madinah dengan berlari, dengan penuh semangat sampai ke rumah Rasulullah, diketuk pintu rumah Rasulullah. Ternyata apa? Sampai di Madinah Rasulullah sedang berperang, berpergian. Kecewa Uwais Al-Qarni. Sampai dia ingin menunggu Rasulullah pulang, tapi terngiang di telinganya, wahai Uwais, ibundanya pesan, jika kau sudah dengan hajatmu, kembalilah pulang, ibumu sendiri di sini. Terngiang dengan ucapan tersebut, dihilangkan rasa kekecewaan, dia kembali kepada ibundanya. Sampai dia rawat ibundanya sampai meninggal dunia ibundanya, dan ketika itu Rasulullah SAW pun sudah meninggal dunia. Menahan dirinya tidak berjumpa dengan Rasulullah karena baktinya dengan orang tuanya. Tapi apa yang istimewa, Uwais ini Allah berikan satu penyakit belang seluruh tubuhnya. Rabbi bilang dia punya penyakit belang, tapi Allah akan sisakan di tengkuknya satu seperti koin sisa dari. Untuk apa? Untuk dikenali. Karena Rasulullah pesan kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar bin Khattab, in antuma lagaituma, jika kau berdua berjumpa dengannya, mintalah doa darinya dan istighfar darinya. Artinya apa?
orang yang bakti pada orang tua, dia akan dikabulkan doanya. Makanya jangan sampai kita tidak berbakti pada orang tua. Apa yang orang tua kita mau, ikuti. Apa yang orang tua kita inginkan, ikuti. Walaupun terkadang di hati kita bergejolak, tidak sama seperti apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita melakukan apa yang orang tua kita inginkan dengan niat karena Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kemudahan.